Sudah terlihat tidak slide-nya? Oke, sudah dong. Unmute aja ya. Sudah ya, oke. Ya tadi yang terakhir. Jadi bahwa kita harus meningkatkan faktor keperawatan gitu. Maksudnya pasien sebenarnya mengharapkan belas kasihan sebenarnya, tapi dalam arti bahwa mereka mengharapkan kepedulian dari kita gitu ya. Jadi kalau kita peduli dengan perasaan mereka atau kebutuhan apa yang mereka butuhkan, itu juga penting untuk diperhatikan ketika menempatkan pasien sebagai hal yang utama. Jadi kasih sayang dan juga kepedulian dalam setiap tindakan yang kita lakukan itu juga penting ya. Tapi dengan batas-batasan etika profesi ya, jadi dengan batasan profesi yang tidak berlebihan. Itu perlu diperhatikan ya. Kemudian, dan ini adalah kalau kita lihat tadi interprofessional education itu kita juga harus melangkah ke interprofessional kolaborasi. Jadi kolaborasi di sini di mana beberapa petugas kesehatan atau beberapa profesi ya itu berkolaborasi atau bekerja bersama dengan pasien, dengan keluarga ataupun dengan komunitas untuk bisa meningkatkan atau menghasilkan kualitas dari kesehatan yang masyarakat yang bagus atau yang baik atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal. Jadi prinsip dari interprofesional kolaborasi di sini, setelah kita menempatkan pasien kita sebagai suatu hal yang utama, kita juga harus berkolaborasi kan. Jadi apa sih prinsipnya dari kolaborasi itu? Pertama, selain pasien dan juga family atau keluarga sebagai pusat perawatan kita atau pusat dari program yang akan kita jalankan, tapi juga kita harus melihat bahwa ada komunitas juga. Kemudian fokus kepada kerjasama ya, hubungan kerjasama, kemudian fokus kepada proses ya, berorientasi pada proses ya. Kemudian juga akan berintegrasi ya dengan pembelajaran atau kegiatan yang akan kita lakukan nantinya. Dan juga untuk profesi-profesi yang lain juga mampu menerima apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi sebenarnya applicable gitu. Mereka juga mengerti, mereka paham apa yang tindakan yang kita lakukan. Misalnya dokter paham fisioterapi paham dengan apa yang di program dari dokter sendiri, profesi dokter gitu misalnya dan lain sebagainya. Dan juga sensitif. Jadi dalam sensitif itu artinya kita bisa mengetahui ya bagaimana sistem itu bekerja. Jadi itu bekerja bersama di dalam suatu proses perawatan atau proses menangani suatu penyakit atau kondisi di suatu institusi kesehatan. Jadi itu perlu kita perhatikan. Jadi sebenarnya ini nanti sebenarnya kita lebih fokus kepada patient and family center di sini. Jadi patient dan family center merupakan bagian dari prinsip dari kita berkolaborasi, ya. Jadi berkolaborasi dengan sesama profesi yang lainnya, yang berbeda gitu yang maksudnya saya di sini. Jadi kita lebih ke sana untuk topik hari ini, patient dan family center. Nah, untuk ketika kita menerapkan prinsip itu, kita akan bisa mendapatkan manfaat. Bagaimana kita bisa meningkatkan skill komunikasi kita, kemudian kita bisa meningkatkan tindakan kita yang lebih efektif atau efisien. Kemudian juga akan meningkatkan moral kita sebagai tenaga kesehatan, meningkatkan kreativitas kita juga. Kemudian kita bisa berlatih bagaimana menyelesaikan suatu masalah ya ketika kita berhadapan dengan pasien kita kolaborasi. Dan juga nanti kita akan belajar bagaimana networking itu sendiri ya, networking ya, bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Kemudian juga akhirnya nanti benefitnya adalah akan terjadi better clinical outcome. Jadi outcome dari kesehatan itu menjadi lebih baik ya, kesehatannya sendiri, derajat kesehatannya akan meningkat, ada kesembuhan atau suatu dari keluarga yang misalkan tidak memahami bagaimana berperilaku yang bersih dan sehat misalkan, itu nanti akan setelah kita melakukan pemberian edukasi dan sebagainya, itu nanti akan menjadi keluarga yang memahami bagaimana pentingnya PHBS itu sendiri, itu misalkan ya. Kemudian juga
IPC ini juga merupakan cost effectiveness. Jadi sangat, dengan kita bekerja sama, dengan kita berkolaborasi, ya, itu akan meningkatkan bagaimana program yang kita lakukan itu lebih efektif dan costless. Jadi tidak terlalu banyak biaya yang bisa dikeluarkan akibat dari tidak terkoordinasinya program yang kita berikan kepada pasien atau masyarakat dengan antar profesi itu. Jadi dengan kolaborasi ini, dengan interprofesional kolaborasi ini, ya, dengan knowledge, pengetahuan ataupun skill yang kalian dapatkan saat ini, itu akan bisa mengarahkan pada suatu tindakan atau program yang dari aspek ekonominya itu lebih ekonomis ya, cost effectiveness-nya lebih bagus ya. Kemudian safety juga. Kemudian ini juga akan memperkuat ya identitas dari profesional masing-masing profesi itu sendiri. Jadi itu yang perlu diperhatikan, benefit dari interprofesional kolaborasi ini. Nah, ini ada beberapa video. Kita bisa lihat di situ, nanti mungkin kalian bisa tonton sendiri ya bagaimana interprofesional practice framework itu. Masih ada waktu kan ya, jadi coba kita dengarkan ya, tapi ini di pengalaman di sana di luar. Coba ya, apakah terdengar tidak ya, coba. Sudah terlihat apa belum? Apakah sudah terlihat? Skill Academy. Lihat online. Sepertinya hang lagi nih. Aduh, tidak terbiasa ini rupanya dengan banyak audien ya. Ini hang lagi laptop saya nih. Iya kan, problem connecting to the network, jadi nyala lagi dah. Udah. Ya, gimana nanti dilihat sendiri. Slide-nya akan saya update lagi di Oase, bisa dilihat ya, bisa tonton bagaimana interprofessional practice framework itu bekerja bersama ya, berbagai profesi. Ya, nah ini juga bagus ya. Jadi ini bagus bagaimana kita ini bisa main-main ya. Suara saya terdengar ya? Apakah suara saya terdengar? Hah? Terdengar, Dok. Gimana? Terdengar, Dok. Apakah saya terdengar? Terdengar, Dok. Oh, dengar. Ininya gambarnya sudah ada? Sudah, Bu. Ada, Dok. Ada ya. Ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian buka di YouTube dan kemudian bisa mencoba di sini main games ya, game sebagaimana kalian bekerja sama dengan profesi yang lain. Jadi ini bagus banget ya. Jadi interprofessional collaboration in healthcare, bagaimana apa yang kita putuskan itu nanti kelanjutannya bagaimana, benar nggak yang kita putuskan gitu ya. Misalkan ada pasien, ini ada pasien, sebenarnya saya maunya buka YouTube-nya, tapi itu katanya network saya nggak bagus ya, mungkin di rumah sinyalnya nggak bagus ini. Jadi di sini coba ya saya buka ya, kalau enggak saya balik lagi dah. Apakah bisa terlihat?